Jumpa lagi bersama kita di Jam Kids bersama Kak Brikan dan Kak Miranda. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Yeay! Jadi Kak, di Nabi Nuh itu, Nabi Nuh istrinya dan 3 anaknya dan 3 mantunya juga jadi 8 orang yang selamat. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus masuk dalam doa dan mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Kak Miranda, pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Desi dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, untuk mendengar firman Tuhan, kamu harus menyiapkan hati kamu, pikiran kamu supaya apa? Supaya mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh kakak. Nah, adik-adik boleh lihat ya, di depan Kak Desi ada beberapa binatang. Dan yang lebih pentingnya lagi nih apa? Ini ada bahtera. Kalau kalian melihat binatang-binatang ini dan ada bahtera, apa yang ada di pikiran adik-adik? Jangan berpikir Kak Desi mau buat wisata di sini. Bukan. Tapi Kak Desi mau cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Lebih tepatnya di Kejadian ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau kalian melihat ini, bahtera, ada binatang-binatang, kira-kira Kak Desi mau cerita apa ya? Nah, benar. Kak Desi mau cerita. Kak Desi jangan kasih tahu dulu. Ada seorang Nabi Allah yang sangat taat. Karena ketaatan dia, sehingga Allah memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera. Kalau zaman sekarang kan pasti udah buat kapal sebesar-besarnya. Atau mungkin kecil saja tetapi laju gitu. Tapi kalau ini beda adik-adik. Kenapa Allah memerintahkan untuk membuat bahtera? Karena Allah mau memusnahkan bumi. Kenapa mau dimusnahkan? Karena manusia dicatat di dalam Alkitab melakukan banyak dosa. Berkelahi, mencuri, ya, berbohong, masih banyak yang lainnya. Hingga akhirnya Allah memutuskan untuk memusnahkan bumi. Tetapi Allah yang Maha Pengasih mengingat bahwa tetapi ada anak yang taat kepadaku. Aku tidak mungkin memusnahkan dia. Di mana pada saat orang-orang sibuk bekerja,
sibuk dengan urusan mereka sendiri. Nuh malah ceplos. Siapa namanya? Iya, Nuh. Nuh membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihi. Supaya apa? Supaya mereka bisa melewati badai yang besar. Dan itu bukan hal yang gampang. Kalau Kak Desi membuat ini hanya dari selembar kertas. Yang mungkin, lihat, hanya muat 1 atau mungkin 2. Tetapi Nuh membangun bahtera yang besar. Yang dimana bisa memuat 3,6 juta. Atau mungkin bisa lebih, ini hanya perkiraan aja ya. Karena apa? Karena hewannya yang dimasukkan itu berpasang-pasangan. Bukan cuma kelinci 1 ekor, gajah 1 ekor, koala 1 ekor, enggak. Atau burung 1 ekor, enggak. Tetapi berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya nantinya mereka setelah selamat, mereka tetap berkembang biak adik-adik. Nah, kembali lagi ke bahtera. Nuh membangun bahtera bukan seperti Kak Desi yang dari selembar kertas. Tetapi dari pohon diolah menjadi kayu dan dibangun. Setelah kerangkanya jadi, dihitung berapa kamarnya. Karena apa? Karena butuh ruang untuk hewan-hewan tersebut. Selain untuk hewan ini, buat mereka juga. Kalau tadi kalian dengar pujiannya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Berapa orang? Ada 8. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan juga 3 menantunya. Jadi adik-adik, itu perlu dipersiapkan. Tempat tidur mereka, makanan mereka. Nuh harus memikirkan itu, mempertimbangkan itu. Dengan ukuran bahtera yang mungkin kita nggak tahu segede apa ya. Seperti Kak Desi bilang, Kak Desi hanya bisa buat seperti ini. Tetapi Nuh membangun di mana memikirkan ruang, makanan, lalu lampu mereka di dalam. Lalu yang menjadi pergumulannya adalah ketika hujan lebat turun, apa yang akan terjadi? Apakah kapalnya atau baterainya hanya mengapung saja di air atau tergoncang? Kita tidak tahu. Tetapi yang pastinya adalah Nuh melakukan perintah Allah dengan baik. Dia membawa orang-orang yang dikasihnya dan juga membawa hewan-hewan. Yang mana nantinya akan dijaga kelestariannya. Setelah sampai atau setelah selesai hujan lebat, Nabi Nuh melihat keluar melalui jendela. Ingat ya, gak langsung hujan, banjir, lalu selesai. Tidak. Masih menunggu beberapa lama adik-adik. Untuk menunggu apa? Menunggu air surut. Menerbangkan beberapa ekor merpati supaya apa? Supaya tahu apakah sudah ada pohon yang terlihat buat mereka hinggap. Pertama, kedua belum. 3 hari dilepas lagi, tidak kembali, berarti air sudah surut. Dan ketika terjadi itu, Nuh beserta keluarganya dan seisi bahtera itu turun keluar dari bahtera. Tetapi yang menarik adalah ketika badai selesai, Nuh tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia mempersembahkan kurban di hadapan
Allah. Yang dimana dia mengucap syukur atas perlindungan dan pertolongan Allah. Dan ketika itu terjadi, muncullah busur di awan. Busur di sini adalah pelangi adik-adik ya, sebagai tanda perjanjian Allah dengan manusia yang dimana Allah tidak akan menurunkan air bah lagi untuk memusnahkan manusia. Jadi itu sebagai perjanjian. Adik-adik, kalau kita menjadi anak yang baik, yang taat, Allah akan menolong kita sekalipun itu badai yang besar. Apalagi kita adalah anak yang dikasihinya. Tetapi ingat, kita juga harus berusaha menjadi anak yang baik dan benar. Kalau di rumah, kita disayang papa mama enggak? Disayang. Orang tua kita berjanji untuk menjaga kita. Tetapi kita mendengarkan enggak nasihat orang tua kita? Kalau enggak, ya jangan bilang kalau papa mama enggak sayang. Bisa saja kita yang tidak mendengarkan orang tua kita sehingga janji tersebut yang membuat kita menjadi jauh dari orang tua kita. Sama dengan Allah Bapa. Kalau kita bilang kita mau ikut Tuhan, ayo kita harus mau berjanji menjadi anak yang taat dan berkenan di hadapan Bapa sehingga kita menyenangkan hatinya. Oke adik-adik, sampai di sini firman pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus ya Bapa, menjadi anak yang taat. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Adik-adik, tema hari ini belum selesai ya, masih ada lanjutannya. Pasti kalian penasaran kan siapa yang membawakan firman-Nya? Siapa yang penasaran? Tungguin minggu depan. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk pagi ini. Kami juga mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami nafas. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah mereka kemanapun mereka berada, dan lindungilah mereka kemanapun juga mereka berada. Jauhkanlah keluarga kami dari hal-hal yang tidak baik, dan berikanlah mereka kesehatan serta umur yang panjang. Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Darlen ingin berdoa untuk teman-teman Darlen. Berkati supaya mereka menjadi anak taat dan nurut dengan Tuhan Yesus dan orang tuanya. Beri kesehatan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita tutup dengan lagu pujian yang mengatakan, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo kita mulai dari awal, Kak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Dari awal ibadah kami hingga pada saat ini, Engkau telah menolong dan menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menutup segala kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.